ada satu pertandingan seru baik secara gol maupun secara permainan, yaitu pertandingan antara MU melawan Liverpool di Old Trafford, yang mana MU menang 4-3 di babak-babak akhir lah, di babak akhir tambahan waktu kayak gitu. Gini, eh, apa ya? Gini, sebelum laga ini dimulai, MU sudah mendapat 3 pemain tambahan walaupun nggak semuanya main gitu. Wan Bisaka, Højlund dan juga Mason Mount. Walaupun Mason Mount belum main, Wan Bisaka dan juga Højlund di tengah pertandingan itu ditarik keluar kayak gitu. Nah, kalau kita lihat 20 menit pertama, kalau aku bilang pertandingan itu milik MU gitu. Walaupun di 20 pertandingan awal secara keseluruhan MU melawan lah, bisa dibilang nggak kayak pada saat melawan City lah. Kalau saat mau City kan kelihatan kali bahwasanya MU itu bertahan itu sangat deep gitu loh, sangat dalam lah, seperti nggak mau megang bola, nggak mau ngepres. Tapi kemudian pada saat melawan Liverpool tadi malam, MU mau berani megang bola, kemudian berani ngepres, berani passing-passing, kemudian yang menyebabkan bahwasanya kita bisa melawan. Artinya kan MU sebenarnya bisa bermain, tergantung pelatihnya. Apakah Erik ten Hag mau bermain atau mau bertahan, kan itu yang jadi permasalahannya. Kalau bertahan ya udah siap-siap untuk jebol kayak gitu. Kalau kita lihat gol pertamanya kayak gitu. Gol pertama itu dari McTominay. Gol pertama dari McTominay. Ya, kembali lagi kalau aku bilang Garnacho. Aku udah 1000 kali mungkin udah bilang di channel ini bahwasanya Garnacho ini terlalu egois, serius terlalu egois. Oke? Ya, coba bayangkan ketika dia syuting, tapi bola itu tidak berada di kakinya si si McTominay, apakah itu akan terjadi gol? Enggak juga. Oke? Apakah ketika dia syuting kemudian bola itu bisa ditepis sama kipernya Liverpool, siapa sih, Kelleher, apakah itu terjadi gol? Enggak juga. Apakah ketika dia syuting kemudian bola itu bisa ditepus sama Kelleher dan bolanya itu out, apakah itu akan terjadi gol? Enggak juga kan. Jadi maksudku kenapa Garnacho ini kembali setiap pertandingan itu selalu berperilaku egois gitu. Apakah Erik ten Hag tidak pernah memaki dia? Apakah Erik ten Hag tidak pernah memarahi dia sehingga hal itu sering terjadi? Walaupun banyak momen lah dia dia juga dia juga nggak egois karena memang nggak ada pilihan lain gitu loh, ngerti nggak? Ya walaupun aku tahu seorang striker itu terkadang harus egois untuk menyelesaikan peluang, iya benar, tapi kalau ada teman yang lebih baik, apakah nggak lebih baik dipasin daripada di shooting sendiri gitu? Coba bayangkan itu nggak gol, MU udah 3-3 tadi malam, mungkin mungkin MU udah kalah 2-0 di awal, ya udah semangatnya udah hilang kayak gitu. Jadi ya aku kembali lagi bilang, kalau mau cadangin dia mau mainin siapa juga nggak ada gitu. Mau mainin Diallo nggak bisa main di kiri, ataupun Diallo di kanan dan badannya terlalu kurus, jadi ya Erik ten Hag nggak punya pilihan juga gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurut gue aku cukup paham lah apa yang ada di benak Erik ten Hag kenapa selalu mainkan Garnacho gitu. Oke, kemudian kita lihat gol keduanya Liverpool, gol pertama Liverpool ya, kembali lagi Onana. Itu kalau De Gea, feeling gue itu dapat. Karena Pak, bola itu tangannya itu pendek gitu. Betul ya, tangan Onana itu pendek. Bolanya itu kan deflection ya, artinya terkena pemain MU si Maino, kemudian bola itu berbelok gitu. Tapi kalau dia tinggi, bukan tinggi, kalau Onana tinggi ya lumayan tinggi, tapi tangannya itu pendek. Kalau tangannya itu agak panjang dikit aja, bola itu pasti ketepis, tapi nggak dapet kan kayak gitu. Nah, berkaitan dengan Maino, ya tengok Southgate, Maino mainnya kurang kurang bahkan kalau dibandingkan Henderson, dibandingkan Madison secara bakat, oh Maino dua level di atas mereka berdua. Cuman ya kalau aku bersyukur aja Maino nggak dipanggil supaya nggak cedera kayak gitu kan. Kalau bisa Maino nggak usah dipanggil terus, tapi dipanggilnya kalau misalnya ada Euro, ada Piala Dunia, pas di Piala Euronya dan juga di Piala Dunia aja main, nggak usah main exhibition karena berpotensi akan cedera. Apalagi dia masih muda, nggak boleh memainkan, ribut kali pintu tangga satu ini. Bentar, bentar, bentar. Nah, nggak boleh memainkan nggak boleh memainkan pertandingan terlalu banyak karena nanti dia akan bosan dan juga ujung-ujungnya ya kembali lagi kepada performa dia yang akan sering cedera kalau dia terlalu banyak memainkan pertandingan kayak gitu. Nah, kembali lagi pertandingannya, kemudian skor 1-1. Nah, golnya Liverpool yang kedua itu dari Mo Salah. Pertanyaan sekarang kan, apakah Wan Bisaka yang menguasai bola kemudian bola itu direbut sama Joe Gomez, apakah itu nggak pelanggaran? Ya aku bingung kenapa nggak pelanggaran gitu. Padahal itu jelas dia dorong Joe Gomez itu dorong sedikit si
si Wan-Bissaka, tapi nggak dilihat VAR sama sekali. Mungkin dilihat VAR, tapi ya namanya juga wasit Inggris, tiap pekan itu selalu ada kontroversi. Kalau menurutku pribadi sebagai wasit online lah kayak gitu kan, sebagai wasit online ya kalau aku bilang itu pelanggaran, jelas pelanggaran karena dia didorong terlebih dahulu. Tapi ya itu sah dan itu gol 2-1 kayak gitu lah. Setelah 2-1 ya udah MU udah selesai. Kalau aku bilang ya udahlah MU selesai ini, aku bilang selesai karena ya secara permainan kalah, counter attack nggak bisa, kemudian dan lain sebagainya kalah lah, secara semuanya kalah lah, secara peluang, secara permainan, secara semangat udah kalah semua. Tibalah di menit ke-70, ditariklah si Højlund digantikan dengan si Anthony. Berarti Rashford digeser ke tengah, Garnacho di kanan, kemudian Garnacho di kiri, Anthony di kanan. Kemudian ditariklah si Wan-Bissaka dan juga masuklah si Maguire. Artinya Lindelof digeser ke sebagai bek kiri, Maguire di tengah kan gitu. Ya, kemudian aku pikir ayo udah biasanya kalau udah Anthony masuk, ya udah MU pasti kalah dan pasti dibantai lagi. Menurutku ya udahlah selesai ini permainan kayak gitu. Tapi aku cukup paham kenapa Højlund ditarik dan juga Wan-Bissaka ditarik. Mereka baru kembali dari cedera. Erik ten Hag nggak mau ngambil resiko karena mereka harus tampil prima di Premier League. Ya alasannya untuk mereka bisa untuk mereka bisa tampil di Liga Champions musim depan. Karena apalagi tadi malam kalau nggak salah Aston Villa kalah ya, dan kemudian Tottenham Hotspur juga kalah kan di malam minggu kemarin. Jadi ya menurutku ya agak cukup beralasan lah kenapa Erik ten Hag memutuskan menarik Wan-Bissaka dan juga Højlund, karena mengingat mereka masih belum fit, match fitnessnya belum kembali gitu, artinya mereka masih masih dalam keadaan setengah cedera lah, jadi Arteta nggak mau ngambil resiko kayak gitu. Kemudian ya semuanya masih sama berjalan, masih sama, kemudian terjadilah di menit 88 ya kalau nggak salah, golnya Anthony penyama kedudukan jadi 2-2. Walaupun aku bilang golnya agak sedikit luck ya kayak gitu. Kapan sih kita lihat Anthony buat gol kayak gitu loh. Di bola passing ke dia membelakangi gawang, kemudian dia mutar badan tek, kemudian gol ke tiang jauh gitu. Ya walaupun si Kelleher juga tidak tidak dalam posisinya gitu. Jadi bola itu gol. Bola itu pelan, teman, cuman tempatnya itu pas itulah, makanya tendangan itu, shooting itu nggak harus kuat gitu loh. Yang penting itu apa? Penempatan bolanya pas atau tidak gitu. Walaupun tadi malam kalau aku bilang agak sedikit luck lah gol, karena nggak pernah kan kita lihat Anthony ngegolin seperti itu ya. Skor 2 sama gitu. Kemudian ada momen di menit tambahan waktu berapa ya? Tambahan waktu 94 ya. 4 menit ya. Di menit 92 ada momen di mana Rashford itu udah satu lawan penjaga gawang, tapi nggak gol. Bolanya itu sedikit aja menyamping di gawang kayak gitu. Ya jarang juga. Biasanya Rashford kalau kayak gitu ya udah pasti gol, udah satu lawan kiper, tapi nggak gol. Coba bayangkan kalau bola itu gol, selesai permainan, nggak perlu ada tambahan waktu kayak gitu kan. Dan prosesnya cantik, bola itu di chip ke dia, kemudian dia coba untuk placing. Rasaku kalau itu Mbappe, dia nggak akan ambil tiang jauh, dia pasti ambil tiang dekat kalau Mbappe, karena Mbappe kan terkenal kalau misalnya bola-bola kayak gitu dia pasti ambil tiang dekat kan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi dua sama habislah 90 menit, kemudian masuk extra time. Nah di extra time Liverpool yang bisa menggolkan duluan lewat si Elliot kayak gitu. Nah, Elliot kembali lagi si Onana gitu. Tangannya itu pendek gitu loh. Walaupun bola itu deflection kembali, tapi menurutku ya itu nggak bisa dimaafkan sih. Makanya aku bilang kasihlah Bayindir waktu bermain kayak gitu. Karena Bayindir lebih tinggi dan tangannya lebih panjang. Karena kita nggak pernah lihat Bayindir main kan, baru sekali main dari musim kan, kasihan. Jadi untuk apa dia dibeli kalau nggak dimainkan kayak gitu loh. Kasihlah dia waktu bermain kalau menurutku gitu. Nah, kemudian habis babak pertama tambahan waktu, masuk ke babak kedua tambahan waktu. Nah, di babak kedua tambahan waktu, ya bisa dibilang karena MU udah ketinggalan ya, udah all out, bukan all out attack, udah nothing tulus, udah main fighting spirit yang adalah momen dimana dia kembali lagi Darwin Núñez. Terima kasih Núñez. Kalau udah kan aku bilang pemain kayak gini ya udah flop, aku bilang dia salah passing, kemudian bola direbut sama si McTominay punya 3 pilihan sebenarnya. Amad Diallo ke kanan, kemudian Rashford di tengah, kemudian Garnacho di kiri. Nah, tapi dia lebih memilih memberikan bola kepada si Rashford, dan kemudian Rashford dengan tenang kembali lagi. Gue bilang shooting itu nggak perlu kuat, yang penting penempatannya. Itu di tiang satu, tiang sempit, tiang dekat, gol 3 sama gitu. Oke. Nah, kemudian setelah gol itu ya udah MU karena udah sama kedudukannya ya, MU mungkin mereka berdua mungkin berpikir ini penalti. Kemudian terjadilah sebuah gol
melalui counter attack di mana Garnacho bisa merebut bola, kemudian 2 lawan 1 Garnacho Amad Diallo dan juga Robertson kalau nggak salah di belakang kayak gitu. Nah, coba bayangkan pada saat 2 lawan 1 Garnacho menguasai bola, yang di belakang itu ada Van Dijk. Rasa aku agak jantungan juga itu Garnacho kayak gitu. Rasa aku pasti jantungan itu Garnacho. Jadi kalau menurutku beruntung yang di belakang itu bukan Van Dijk, karena juga golnya itu kan melalui counter attack, melalui corner kick. Jadi Van Dijk masih di depan kan kayak gitu. Van Dijk masih di depan, jadi yang di belakang tersisa 1 pemain. Jadi ya untung Garnacho nggak egois. Kalau dia egois, dia bawa sendiri pasti kita kemana-mana. Boleh dia passing ke Amad Diallo, kemudian Amad Diallo syuting ke tiang jauh dan gol. Kembali lagi nggak kuat, cuman penempatannya itu pas, speednya pas, dan juga penempatan bolanya itu pas kayak gitu. Nah, kemudian yang bikin aku agak kesal adalah kenapa dia harus buka baju gitu, seolah-olah kayak ya udah menang. Coba bayangkan kalau itu nggak menang, kan dia malu sendiri, dia sendiri yang di dibully kayak gitu. Kemudian dia buka baju lah, kemudian dia kemudian kan di akhir pertandingan kan dia kartu merah ya, kan bodoh ya, kan lo nggak berpikir panjang gitu loh. Nggak, dalam artian begini, dia nggak berpikir apa bahwasanya masih ada 1 pertandingan, bahkan 2 pertandingan lain. Artinya pada saat melawan Coventry ya rasaku MU seharusnya bisa menang lah lawan Coventry. Ini klub klub divisi berapa? Divisi 1 atau divisi 2. Rasaku MU harus menang di semifinal besok. Kemudian masuk final antara Chelsea melawan City kayak gitu. Semoga Chelsea yang menang kayak gitu ya. Kalau kita Chelsea, karena MU lawan City ya udah pasti MU-nya dibantai kayak gitu lah. Jadi kemudian gini, yang bikin aku keselnya kembali lagi aku bilang, kenapa dia harus membuka baju yang berakibat kartu kuning. Dia udah kadang pemain bola ini agak agak goblok juga kadang. Udah tahu dia bahwasanya dia itu akan terkena kartu ketika membuka baju. Kenapa harus tetap buka baju? Kalau dia tackling, oke fine. Karena tackling itu, karena kalau sliding ataupun tackling itu kan kejadiannya cepat dan harus dibuat keputusan secepat mungkin kan kayak gitu. Nah, kalau membuka baju itu kan ada prosesnya. Dia sadar bahwasanya dia membuka baju dan kemudian kartu kuning. Kenapa harus buka baju? Kalau mau ingin menunjukkan namanya, tinggal balikin badan dan tinggal gini. Kan kayak gitu kan kebanyakan pemain-pemain kan. Kenapa harus membuka baju? Jadi aku nggak habis pikir ya. Udahlah dia jarang bermain, kemudian melakukan hal tolol kayak gitu. Kan nggak bermain dia jadi lawan Coventry. Padahal lawan Coventry bisa aja dia yang dimainkan karena dia mencetak gol, dan juga lawannya kan tidak terlalu berat. Mungkin Højlund akan disimpan, atau Garnacho akan disimpan, atau Rashford akan disimpan. Satu tempat di sebelah kanan kan itu menjadi tempat dia. Apakah dia nggak berpikir? Kemudian dia di kartu merah nggak bermain toh, salah dia sendiri kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi ya walaupun tetap aku apresiasi proses golnya dia yang golkan, cuman ya badut satu ini agak aneh juga gitu kan, karena ya dengan kalau dia kayak gitu kan dia kuning, kemudian kartu kuning pertamanya itu tidak didapatkan dia dengan layak lah kasarnya gitu. Kalau dia tackling, oke, ini dia buka baju kan, otaknya di mana kan kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya kalau kayak gini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan tim yang dirugikan, bukan dia sendiri. Apalagi MU musim ini sudah banyak cedera, sudah banyak kehilangan pemain, ditambah lagi dengan kartu merah kan agak konyol aja kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku ya untuk semua pemain baik di Indonesia dimanapun ya nggak usah buka baju lah kalau kalau udah apa udah ngegolin, kecuali buka baju itu golnya itu udah di menit berapa, menit apa pertandingan tinggal bersisa 10 detik lagi ya buka baju lah kalau gitu. Ini kan pertandingan masih berjalan, masih ada kurang lebih 2-3 menit lagi yang segala kemungkinan itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi ya agak gabah aja siapa yang dilakukan kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Ya kalau feelingku MU harus menang sih agar masuk di final, karena itu cuma satu-satunya piala yang bisa dimenangkan MU musim ini gitu loh. Oke, itu dulu. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.